Masih bersama saya Ambastiono yang tentunya di channel AMB Techno. Pada channel kali ini saya akan meneruskan kembali topik sebelumnya, yaitu fungsi-fungsi dasar administratif tool pada Windows. Ini part yang kedua atau part yang terakhir. Untuk yang pertama adalah Surface. Yang kedua adalah sistem konfigurasi. Yang ketiga adalah Windows Defender Firewall. Seperti biasa, kita buka dulu menunya. Apa sih fungsinya? Ini tampilannya ya. Apa sih fungsinya Surface? Berfungsi untuk merubah fungsi aplikasi-aplikasi yang ada di Windows. Apakah akan Anda gunakan atau teman-teman gunakan atau tidak? Ada pilihan otomatis, ada pilihan manual, dan pilihan disable. Ini saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi yang tidak saya gunakan. Saya pilih dulu sebentar. Dan tentunya kita harus tahu apa sih fungsinya aplikasi-aplikasi yang nantinya tidak saya gunakan atau tidak saya nonaktifkan atau saya manualkan. Contohnya ini, Remote Access Connection Manager. Nah, ini bisa di stop atau dimanualkan atau disable ya. Disable atau dimanualkan. Karena ini tidak berfungsi bagi saya. Karena tidak mungkin saya menggunakan remote access untuk jaringan komputer ya, karena ini bukan kantor, ini laptop pribadi, jadi ini tidak dibutuhkan. Saya akan manualkan. Kemudian saya akan mencari aplikasi-aplikasi lain yang akan saya manualkan atau disable. Ini remote desktop manual ya, running. Ini bisa disablekan. Kita stop, kita apply. Kemudian yang paling bawah yaitu Xbox. Xbox itu saya tidak punya player Xbox. Ini untuk game ya teman-teman. Nah, ini kita bisa disablekan atau manualkan. Semua Xbox
saya disablekan. Ya, cukup mudah. Asal teman-teman mengetahui fungsi-fungsinya, teman-teman bisa mendisablekan. Ya, ini berfungsi untuk mengoptimalisasi kinerja Windows yang tidak penting, tidak usah dilakukan begitu. Kemudian yang kedua adalah sistem configuration. Ya, kembali ke menu yang tadi. Menunya sama. Ya, ini tampilan dari sistem configuration. Ada general, ada boot, ada service, ada startup dan tools. General ini adalah startup. Modelnya startup, yaitu normal startup atau diagnostic startup atau selective startup. Ya. Jadi normal startup biasanya ya normal aja seperti yang kita gunakan. Sedangkan diagnostic startup ini dia mendiagnosa dulu. Sedangkan selective startup apa yang tidak perlu saat dia booting. Apa load system service-nya nggak perlu atau load startup itemnya nggak perlu. Kita bisa nonaktifkan salah satunya dari 3 opsional itu. Kemudian boot ada yang menggunakan safe boot, ya, ada yang tidak menggunakan safe boot. Ini sama seperti di Linux, menggunakan safe boot atau tidak menggunakan safe boot. Itu hanya tampilannya saja. Tidak menggunakan safe boot tidak merinci apa sih yang di booting awalnya. Sedangkan menggunakan safe boot hanya merinci. Jadi dia merinci data-data yang detail. Kemudian ditampilkan di layar sebelum masuk ke operating system. Kemudian selanjutnya adalah service. Service ini status yang diinformasikan kepada kita apa saja yang sedang running di Windows. Service ini tidak sama dengan service yang tadi, teman-teman. Service ini hanya untuk menonaktifkan dan mengaktifkan saja, bukan untuk men-setting. Tadi kan kita bisa men-setting ya, antara otomatis, manual, atau disable. Ini menonaktifkan atau mengaktifkan saja. Dan juga bisa disetting tadi besarannya berapa. Terus yang startup ini lanjutnya saya hanya menenablekan 2, yaitu Windows Security dan antivirus satu lagi, SmartDAV kalau tidak salah. Yang lainnya saya disablekan karena itu tidak penting dalam startup Windows. Hanya memperlambat kita pada saat merestart atau menyalakan komputer. Dan yang terakhir ada tools. Tools ini deskripsi, ya, atau penjelasan letaknya di mana begitu. Tool name-nya apa, deskripsinya apa. Hanya deskripsi saja. Kemudian yang terakhir adalah Windows Defender Firewall. Kita buka menunya seperti tadi ya teman-teman ya. Apa sih fungsinya Windows Defender Firewall? Windows Defender Firewall berfungsi untuk mengkonfigurasi di sistem keamanan dan jaringan pada Windows. Ini jaringan maksudnya jaringan LAN maupun jaringan internet.
Ya di sini ada yang namanya inbound rule dan outbound rule. Jadi aturan-aturan pada saat jaringan itu masuk atau data itu masuk, jaringan masuk dan jaringan keluar, jaringan outbound rules. Nah, itu ada digambarkan akan tembok. Tembok dalam artian di sini adalah filter. Nah, saya ada contoh. Ini Corel Photopine X7. Ini saya block the connection. Jadi dia tidak akan mengoneksi ke internet. Sebab apa? Sebab tidak butuh internet. Makanya saya nonaktifkan. Ini ada option ya, allow the connection if is secure, dan terakhir ada block. Nah, biasanya jika digunakan maka akan dipilih all the connection atau all the connection if it's secure. Jika tidak digunakan maka block the connection. Ya, untuk profilnya ini bisa ada 3 teman-teman. Ada domain, ada privat, ada public. Privat itu dalam artian saat kita menggunakan itu koneksi internet atau jaringannya tidak akan melihat kita menggunakan aplikasi tersebut. Makanya profilnya dibuat privat, begitu, tidak dibuat publik. Gitu. Nih Skype, ini Skype saya blok karena saya tidak pernah menggunakan Skype. Aturan keluar ini bisa dipakai oleh orang tua supaya anak-anaknya tidak bermain misalnya game online atau Skype. Ini bisa melalui ini outbound rule. Kita blok saja. Jadi tidak perlu di-password. Gitu. Bingung-bingung kita password program, kita tinggal blok aja di Windows Defender Firewall. Mana anak yang boleh untuk bermain, mana yang tidak. Tinggal diblok saja melalui Windows Defender Firewall. Terus contoh lagi, ada lagi, saya cari ya, Xbox nih, yang di inbound. Bisa dinonaktifkan juga, atau di blok. Cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi kira-kira yang tidak digunakan bisa diblok. Ini fungsinya saat kita online, saat ada jaringan ya. Kalau tidak ada jaringan ini nggak berfungsi. Outbound-nya juga saya blok nih, Xbox ya. Saya kira cukup jelas ya. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di komputer teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.